Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani, NIM 1908 1020 1247. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel dan Restoran Mahkota Pelengkung, Banyuwangi. Yang pertama adalah latar belakang. Karyawan merupakan aset yang berharga bagi sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Maka langkah awal yang menjadi kunci utama yaitu proses rekrutmen dan seleksi untuk merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Atikawati dan Ujang 2016 menyatakan bahwa proses rekrutmen adalah langkah pertama untuk mencari dan menarik kandidat untuk bekerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Setelah tahap rekrutmen, kemudian diadakan seleksi. Proses seleksi adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk memutuskan kandidat atau calon karyawan yang dapat ditempatkan dengan tepat. Tujuan utamanya perusahaan atau organisasi untuk melakukan rekrutmen dan seleksi adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi karyawan sesuai dengan kriteria perusahaan untuk melakukan perubahan pada perusahaan sebagai karyawan yang berkualitas. Langkah terakhir adalah penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah alokasi karyawan baru atau penugasan baru untuk karyawan yang lebih lama. Penempatan ini biasanya dari atasan langsung, setelahnya dikonsultasikan pada manajemen dan melalui fase rekrutmen dan seleksi. Hotel dan Restoran Mahkota Pelengkung mengangkat unsur etnik Bambu dan unsur Jawa Bali ini berlokasi di Jalan Yosudarso nomor 218 Banyuwangi, di mana lokasi ini dekat dengan Pelabuhan Ketapang, Pantai Watu Dodol, serta kawasan industri lainnya, dan hanya berjarak 10 km dari pusat kota. Dari segi pelayanan dan kegiatan promosi, Hotel dan Restoran Mahkota Pelengkung sudah cukup baik, tetapi dalam hal perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusianya masih kurang. Hal ini diketahui bahwa pihak hotel sering mengadakan perekrutan dikarenakan banyaknya karyawannya yang keluar atau beralih pada hotel lain karena tidak dipertahankan secara baik oleh pihak hotel, sehingga mengakibatkan berkurangnya karyawan yang berpotensi lebih. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah apakah proses pelaksanaan rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan di hotel dan restoran Mahkota Pelengkung. Yang kedua, apakah proses pelaksanaan seleksi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di hotel dan restoran Mahkota Pelengkung. Dan yang ketiga adalah apakah proses pelaksanaan penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di hotel dan restoran Mahkota Pelengkung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada hotel dan restoran Mahkota Pelengkung. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh seleksi terhadap kinerja karyawan pada hotel dan restoran Mahkota Pelengkung. Dan yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja karyawan pada hotel dan restoran Mahkota Pelengkung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti, untuk mengembangkan kemampuan penulis dengan menulis karya ilmiah dan berguna sebagai media untuk menerapkan teori yang diperoleh selama di universitas. Bagi akademis, tambahan pengetahuan di bidang manajemen dan di bidang sumber daya manusia secara umum dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian serupa dan sebagai pengembangan penelitian di masa depan. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat menjadi kontribusi bagi perusahaan dalam kinerja karyawan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, metode rekrutmen. Metode rekrutmen sendiri adalah suatu cara yang diterapkan perusahaan di mana telah dipilih manakah yang paling tepat untuk diterapkan. Metode rekrutmen akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Menurut Hasibuan tahun 2010 halaman 44,
Metode rekrutmen calon karyawan baru ada dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Selanjutnya, metode seleksi. Metode seleksi merupakan cara yang telah dipilih secara tepat oleh perusahaan untuk digunakan saat menyeleksi calon karyawan baru. Menurut Hasibuan tahun 2002, halaman 50, ada dua metode seleksi, metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah yaitu seleksi yang dilakukan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman kerja saja. Metode ilmiah yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Selanjutnya, proses seleksi. Proses seleksi biasanya dimulai dengan wawancara terlebih dahulu. Langkah berikutnya, pelamar melengkapi formulir lamaran atau memberikan resume. Proses tersebut berlanjut dengan serangkaian tes seleksi, satu wawancara kerja atau lebih, serta saringan prakerja yang meliputi pemeriksaan latar belakang dan referensi. Selanjutnya, hambatan seleksi. Yang pertama adalah tingkat validitas yang berbeda, karena metode-metode yang digunakan tersebut memiliki tingkat validitas yang berbeda-berbeda. Yang kedua, hambatan biaya yang dimiliki oleh perusahaan, karena metode-metode tersebut memiliki biaya yang terkadang tidak murah. Yang ketiga, tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Yang keempat, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang terakhir, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Selanjutnya, metode penempatan. Dalam menempatkan seorang karyawan dalam pekerjaannya yang baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Salah satunya adalah kriteria karyawan yang harus dipenuhi, tetapi hal lain yang juga penting untuk diperhatikan sebelum mengadakan penempatan karyawan adalah memiliki metode yang sesuai. Adapun metode-metode yang harus ditempuh dalam hal ini menurut Sulistiani dan Rosadi tahun 2003 halaman 155. Yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan-jabatan. Yang ketiga, mengembangkan kriteria penempatan yang valid. Yang keempat, pengadaan atau rekrutmen. Yang kelima, menyiapkan daftar dari para pegawai yang berkualitas. Yang keenam, mengadakan seleksi pegawai. Selanjutnya, hambatan dari penempatan. Yang pertama, efektivitas, yaitu penempatan harus mampu minimalisir kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Yang kedua, tuntutan hukum. Selama ini hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontrak resmi tertulis disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan. Kedua pihak harus memberitahukan apabila hubungan ini berakhir. Hak perusahaan untuk memberhentikan pekerja setiap saat tanpa sebab menjadi dikenal sebagai doktrin pemberi kerja. Secara sederhana, dikatakan bahwa seorang pekerja dapat dipecat dengan alasan apapun termasuk tanpa alasan. Penempatan yang merugikan dilarang bagi karyawan yang menerapkan hak-hak sesuai dengan undang-undang buruh yang adil, yang menetapkan bayaran minimum, dan undang-undang hubungan buruh nasional yang memberikan hak kepada buruh untuk memberikan serikat pekerja dan menawarkan secara kolektif. Yang terakhir, pencegahan separasi atau PHK. Salah satu bidang kreatif MSDM adalah upaya pencegahan separasi. Ketika Departemen SDM dapat mencegah perusahaan
kehilangan SDM yang bernilai, maka uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan tidak hilang. Uang juga dapat dihemat dengan mengurangi keperluan penyebaran pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya, kinerja karyawan. Menurut EVAI tahun 2011 dan 44, kinerja atau perform adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis penilaian kinerja menurut Yani tahun 2012 adalah: yang pertama, penilaian hanya oleh atasan. Penilaian yang dilakukan oleh atasan cepat dan langsung dan dapat mengarah ke historis karena pertimbangan pribadi. Yang kedua, penilaian oleh kelompok ini. Atasan dan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. Yang ketiga, penilaian oleh staf. Atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengan atasan langsung yang membuat keputusan akhir. Yang keempat, penilaian berdasarkan peninjauan lapangan, sama seperti kelompok staf, namun melibatkan wakil dari pimpinan pengembangan atau departemen SDM yang bertindak sebagai peninjauan independen. Yang kelima, penilaian yang dilakukan oleh bawahan dan sejawatnya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini ada dua penelitian. Yang pertama, penelitian oleh Kartika tahun 2014 yang berjudul Analisis Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Karyawan di PT Arta Boga Cemerlang, Surabaya, menunjukkan bahwa hasil penelitian proses rekrutmen karyawan di PT Arta Boga Cemerlang untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dari perekrutan eksternal melalui iklan di media cetak. Sedangkan untuk karyawan harian atau bukan jabatan yang tinggi dari perekrutan internal melalui referensi orang dalam. Proses seleksi dilakukan dengan wawancara, jika perlu ada tes psikologis. Dalam penempatan karyawan, yang menjadi pertimbangan adalah yang nantinya akan dikerjakan oleh calon karyawan tersebut. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulasmi tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan terhadap Kinerja Karyawan di PT Java Confit Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Kayu Tanam, menunjukkan hasil penelitian terhadap PT Java Confit Indonesia bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Variabel dari penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu kinerja karyawan atau Y, dan variabel independen yaitu rekrutmen atau X1, seleksi atau X2, dan penempatan karyawan atau X3. Selanjutnya adalah hipotesis. Untuk H1 di sini adalah proses pelaksanaan perekrutan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di hotel dan restoran mahkota Banyuwangi. H2 adalah proses pelaksanaan seleksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di hotel dan restoran mahkota Pelengkung Banyuwangi. H3 adalah proses pelaksanaan penempatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di hotel dan restoran mahkota Pelengkung Banyuwangi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di hotel dan restoran mahkota Pelengkung Banyuwangi yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 218 Banyuwangi. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan hotel dan restoran Kota Pelunggung Banyuwangi. Yang ketiga adalah jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung melalui kuesioner yang berisi daftar pertanyaan pada hotel dan restoran Mahkota Pelunggung Banyuwangi. Yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang menggunakan skala Likert pada hotel dan restoran Mahkota Pelunggung Banyuwangi. Yang kelima, identifikasi variabel. Variabel terikat atau dependent variable adalah kinerja karyawan. Variabel bebas atau independent variable adalah rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen merupakan tahap awal dalam mencari dan mendapatkan calon karyawan dengan dilatar belakangi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal sumber daya manusianya. Yang kedua, seleksi. Seleksi dilakukan apabila proses rekrutmen karyawan sudah terlaksana, di mana telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih di mana yang tepat menjadi karyawan suatu perusahaan. Yang ketiga, penempatan kerja. Penempatan kerja adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Yang keempat adalah kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, skala pengukuran variabel. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Kuesioner diserahkan kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jawaban kuesioner menggunakan skala Likert yang berisi sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden. Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan skor 5 dan skor terendah adalah 1. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis kaji efisien dan efektivitas serta kesesuaian dengan teori dari sistem yang diterapkan. Selanjutnya, uji kausalitas data. Uji kausalitas data dilakukan untuk menguji kelayakan data dalam penelitian. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Ini ada uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas, heteroskedastisitas, normalitas, dan autokorelasi. Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang tertentu terjadi ketidaksamaan varian dari residual model regresi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Yang terakhir adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud mengukur bagaimana keadaan variabel dependen. Bila dua atau lebih variabel independen
sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Selanjutnya, uji signifikasi parameter individual atau uji statistik T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam merangkum variabel dependen. Selanjutnya, uji statistik F. Pada dasarnya, uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.